Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fath yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu buku baru. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas buku fikih masjid ini, buku fikih masjid ya. Bukunya ini sudah kita anggap selesai ya, karena fikih masjid mengandung sekitar 14 bab ya. Terakhir pada bulan yang lalu kita membahas hukum orang kafir masuk masjid ya. Kita anggap selesai. Ini buku yang ke-21 ya. Hari ini kita akan bahas buku sebelumnya yang saya tulis di Mesir ya. Buku yang pertama atau yang kedua pada tahun 2008. Ketika saya masih di Mesir, dikirimi pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya, yaitu tentang tanya jawab ringan dan aktual seputar sholat ya. Ini buku yang pertama atau kedua. Nanti dilihat isinya, dibuka di ahmadzain.com ya. Nanti muncul ini ya. Karena bukunya sudah habis ya, tidak dicetak kembali, sehingga untuk mendapatkannya cukup lewat ini website ini ya. Kita buka yang pertama, ada puluhan bab di sini ya. Selama kita bahas selama setahun insyaallah ya. Kita mulai dari yang paling bawah, hukum adzan dan keutamaannya ya. Nah, ini keluar ini ya. Hukum adzan dan keutamaannya. Terus nanti kemudian kita tentang syarat sholat ya, rukun sholat, terus begitu sampai hal-hal yang ditanyakan. Jadi kita menjawab berdasarkan pertanyaan yang dikirim ke Mesir waktu itu dari Indonesia ya. Pertama kita akan bahas dulu tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adzan dan keutamaannya ya. Hukum adzan apakah wajib atau sunnah? Maka jawabannya para ulama berbeda pendapat ya, tapi secara umum adzan hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki ya. Kemudian artinya jika salah satu di antara umat Islam telah melaksanakan mengumandangkan adzan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya ya. Di antara dalilnya adalah hadis fa idza hadaratis shalat shalatu falyu'adzin lakum ahadukum tsumma la ummakum akbarukum. Jika telah datang waktu sholat tiba, hendaknya salah seorang di antara kalian melakukan adzan, dan hendaknya salah satu di antara kalian yang paling besar, yang paling tua, yang paling senior ya ummakum ya. Kemudian melakukan imam, menjadi imam sholat. Jadi di sini kalau imam sholat yang paling senior, tetapi di hadis lain yang menjadi imam adalah yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham terhadap kitabullah, yang paling hafal, yang paling fasih ya. Jika sama-sama hafal, sama-sama fasih, maka
orang yang paling tahu tentang sunnah. Jika sama-sama tahu tentang sunnah, maka yang paling tahu tentang fikih. Jika sama-sama tahu tentang fikih, maka yang paling akbaruhum sinnan masuk ke sini, yang paling senior, atau akdamuhum hijratan, yang paling pertama hijrah. Jadi senioritas itu penting, tetapi senioritas itu di bawah ilmu. Jadi kalau ilmunya sama, ya, fikihnya sama, maka didahulukan yang senior. Bahkan di dalam beberapa fatwa ulama, ya, jika engkau menuntut ilmunya dari yang lebih senior, menuntut ilmu dari akabirokum, dari orang-orang yang sudah tua, suyuh syekh, dan jangan terbiasa menuntut ilmu dari anak-anak yang masih kecil walaupun pintar. Karena ilmu itu pada hadirin rahimakumullah, kita bahas akbarukum ini ya, karena ilmu itu selain hafalan tapi juga pemahaman. Selain pemahaman juga harus ada kebijakan. Jadi harus bijaksana di dalam menyampaikan dan mengamalkan ilmu itu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika sudah dewasa, falamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilma. Jadi ketika sudah dewasa kami berikan hukman. Hukman itu bijak, ya. Wa ilman baru ilmu. Karena kebijakan itu bisa menumbuhkan suatu ilmu yang tidak dimiliki anak-anak kecil. Makanya pada zaman sahabat Rasulullah SAW, yang paling faqih, yang paling paham itu justru para senior, para sahabat senior seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, itu paling paham, maka diangkat menjadi khalifah. Padahal yang hafal hadis, ya, yang banyak menulis, itu justru malah sahabat junior seperti Abdullah bin Mas'ud. Itu anak-anaknya semuanya itu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, itu kan anak-anak kecil. Bahasanya itu umur 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, remaja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hafalan hadisnya ribuan. Tetapi dalam soal pemahaman, ya, dalam soal penerapan, mereka tidak sebanding dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mungkin hadisnya hanya berapa gelintir, hanya berapa hadis. Ya. Seperti Umar bin Khattab, walaupun hadisnya agak banyak, tapi tidak sebanding dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, banyak sekali. Bahkan kalau Utsman bin Affan sangat sedikit hadis-hadisnya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah Abu Bakar Siddiq, yang lebih utama adalah Umar bin Khattab, yang lebih utama adalah Utsman bin Affan, dan seterusnya. Kan mereka tidak hafal hadis. Bukan mereka tidak hafal hadis, tetapi mereka tidak banyak meriwayatkan hadis, ya, karena khawatir salah, karena warok, khawatir ya dia salah. Oleh karena itu mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi bahasa sekarang mungkin orang tidak punya karangan buku, belum tentu dia lebih bodoh daripada orang yang punya buku banyak. Saya mengarang banyak buku, ya, ada 29 buku, bahkan 2 tahun terakhir ini tambah sekitar 12 kali 4 sekitar 48 buku, hampir 60 buku, ya. Tafsir sudah 12 juz, tetapi belum tentu lebih pintar daripada orang yang tidak mengarang buku, ya. Mungkin mereka fokusnya menghafal dan seterusnya. Begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan fadlu ilmu salaf alal khalaf, ya.
keutamaan ilmunya ulama-ulama dulu dibanding dengan ilmunya orang-orang sekarang. Mungkin kiai-kiai yang di pondok-pondok, kiai-kiai yang di kampung-kampung yang tidak dikenal itu mungkin justru lebih pintar daripada kiai-kiai sekarang yang dikenal di media sosial. Mungkin kiai-kiai yang tidak punya YouTube, ya, dia tidak punya Instagram, yang tidak punya Facebook, dia tidak punya TikTok, ya, karena mereka gaptek, mungkin lebih pintar daripada yang ceramahnya viral, yang dengar 1 juta orang, followernya 2 juta. Mungkin ada ulama-ulama yang memang nggak dikenal sama sekali, tapi ilmunya barangkali lebih mendalam. Inilah muncul kalimat akbarukum sinnan, orang yang lebih senior, karena ilmu itu harus diiringi dengan kebijakan di dalam memahami ilmu itu. Makanya Nabi hampir rata-rata diutus setelah umur 40 tahun. Itu menunjukkan sudah matang kejiwaannya. Tidak sekedar hafal, tapi ketika menghadapi masalah, menghadapi problematika, mungkin emosinya nggak terkendalikan. Kalau emosi nggak terkendalikan, terlalu semangat, ya, kadang mengatasi suatu masalah, berfatwa pada suatu masalah berdasarkan ilmu hafalan saja, tapi tidak bijak di dalam mempertimbangkan. Karena dalam fikih nanti ada maslahat dan madharat. Maslahat dan madharat ini beriringan dengan pengalaman hidup. Ya, orang yang banyak makan asam garam kehidupan jauh lebih didengar fatwanya dibanding dengan orang yang baru kemarin lulus. Ya, walaupun secara ilmu, secara hafalan mungkin lebih hafal anak-anak itu. Bukankah bapak-bapak kalah hafalannya dengan anak-anak bapak? Ya, mungkin anak bapak yang hafal 37, yang hafal hadis ini hal. Tapi secara kematangan hidup mereka kurang. Jadi pengalaman hidup itu masuk di dalam kategori ilmu. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Jadi ilmu juga diambil dari ilmu kehidupan. Maka muncullah hadis, ya, akbarukum, ya, falyummukum akbarukum. Nah, itu. Nanti digabung dengan hadis-hadis lain. Ya, ini sekedar cuplikan dari hadis ini. Adzan mempunyai banyak keutamaan, di antaranya orang yang selalu mengumandangkan adzan, ya, ini kecil ya, pada hari kiamat lehernya akan lebih panjang. Maksudnya bukan lehernya panjang kayak jerapah, ya, tapi ini kiasan, ya. Ini dalilnya adalah hadis Abu Sufyan radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah bersabda, al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Ya, lebih panjang lehernya karena mereka mengumandangkan azan. Ya, kita lihat, ya, kita agak perluas Pak, ya. Muadzin pada zaman Rasulullah siapa? Bilal. Yang kedua, nanti akan kita bahas ketika kita bicara adzan subuh, ya, ada 2 muadzin, ya. Satu Bilal, ya. La yaghurrannakum adzanu Bilalin. Nanti begitu. Janganlah engkau tertipu dengan adzannya Bilal. Fa innahu yu'adzin bilailin, karena sebenarnya Bilal itu mengadzani pada waktu malam belum subuh. Maka nanti kita bahas subuh 2 kali adzan. Tetapi kalau nanti yang mengadzani adalah Abdullah bin Ummi Maktum, nah itu baru adzan subuh. Abdullah bin Maktum adalah orangnya buta, tetapi jadi muadzin. Mungkin banyak bertanya nanti, bagaimana lihat jamnya? Waktu itu nggak ada jam. Tapi intinya bahwa nanti ada beberapa hikmah kenapa muadzinnya orang yang buta.
bagaimana rujukan dalilnya dan seterusnya itu nanti akan disampaikan oleh para ulama. Intinya bahwa muadzin pada zaman Rasul ada dua, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Itu muadzin. Apakah Bilal lebih afdal daripada Umar bin Khattab yang tidak muadzin? Kan enggak. Pastinya Umar bin Khattab lebih afdal daripada Bilal. Walaupun dalam hadis ini orang muadzin pada hari kiamat lehernya panjang, paling panjang. Maksudnya di ini para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kelebihan masing-masing amal. Ya. Muadzin ada pahalanya, imam sholat ada pahalanya. Jadi jangan lupa, walaupun dia nggak muadzin, mungkin dia punya kelebihan, umpamanya dia pemimpin negara. Kalau Umar bin Khattab, beliau pemimpin khalifah Amirul Mukminin. Kerjanya jauh lebih besar, lebih luas daripada muadzin. Nanti juga ada jihad sabilillah. Jihad sabilillah adalah sebaik-baik amal. Darwatul sanam fil Islam, paling tinggi, amal yang paling tinggi dalam Islam. Makanya di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling afdal? Jawabannya Bapak, apa yang amal yang paling afdal? Halo? Salat tepat waktu. Summa ayyun, kemudian apa? Jihad. Tergesa-gesa banget. Salat bukan tepat waktu, salat di waktunya. Maksudnya tepat waktu itu tidak mesti awal, tapi yang penting di waktunya, tidak keluar waktunya. Tadi sholat subuh nyatanya habis azan tidak langsung sholat, saya masuk masjid masih 19 menit, masih 13 menit. Berarti kan enggak awal waktu Pak, agak mundur. Di tempat lain sampai 30 menit. Berarti kan enggak awal waktu. Nah, itu jadi ada pembahasan sendiri. Awal waktu di sini tidak mesti azan langsung sholat, tetapi azan wudu dulu, pakai pakaian dulu, pakai sarung dulu, jalan dulu, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi. Tapi nyunahnya adalah hanya 2 rakaat sholat qobliyah saja. Tahiyatul masjid ini sudah kita bahas, masuk di dalam sholat qobliyah subuh, walaupun masih 10 menit, cukup 2 rakaat sunnahnya. Karena Rasulullah SAW itu tidak lebih sholat 2 rakaat antara adzan dan qomat sholat subuh. Kalau mau sholat lagi boleh enggak? Boleh, tetapi lebih banyak pahalanya sholatnya 2 rakaat. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak mesti kalau rakaatnya banyak pahalanya lebih banyak, belum tentu. Begitu seterusnya. Dan sholat qobliyah subuh pun tidak panjang-panjang, hanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Apakah kalau membaca surah Al-Baqarah lebih afdal? Mungkin lebih afdal dari sisi banyaknya ayat yang dibaca, tapi dari sisi pelaksanaannya lebih afdal yang baca qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi fikih itu tidak harus diambil dari satu hadis saja Pak, tapi diambil dari berbagai hadis kemudian dijadikan satu untuk menentukan mana yang paling afdal. Termasuk tadi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam, Kitabus Shalah, bab al-mawaqit. Maka nanti muncul ya hadis Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Summa ayyun? Birrul walidaini. Kemudian apa? Birrul walidaini. Summa ayyun? Al-jihad fi sabilillah. Jadi yang paling afdal pertama salat pada waktunya,
itu ibadah makhluk. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua, itu ibadah sosial. Ya, kepada orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak jasa yang kepada kita, birrul walidaini. Yang ketiga, al-jihad sabilillah, itu ibadah sosial yang lebih luas di masyarakat. Coba ya, filosofinya begitu Pak. Islam itu terdiri dari ibadah Allah, ibadah keluarga, dan ibadah negara, ibadah masyarakat. Ya. Jadi ini tidak bertentangan. Makanya kadang-kadang di dalam hadis surah ya, pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu ada seorang yang namanya Suraij ya, itu sholat ya, as-sholatu ala sholat, begitu para hadirin rahimakumullah. Dia dipanggil oleh ibunya, Suraij ya, dia tetap sholat. Dia orangnya ibadah terus. Suraij kan gitu, dia tetap sholat. Karena dia bingung, saya batalkan sholatnya, jawab ibu saya, atau saya lanjutkan. Dia beristihad, saya lagi sholat, saya lanjutkan sholat, tidak menjawab panggilan ibunya. Maka ibunya kesal dan mengatakan nyumpah serapah kepada anaknya, ini orang ya, dipanggil orang tuanya enggak menjawab, sholat terus, umpamanya begitu ya. Dia bilang kayak gitu ya. Ya, semoga dia terkena fitnah perempuan. Benerlah, waktu orang tua ya mustajab, akhirnya surat yang ahli ibadah ini ya, akhirnya terkena fitnah seorang perempuan yang mengaku dirinya hamil karena surat ini. Ceritanya panjang Pak ya. Akhirnya masyarakat salah paham, terkena isu ya, karena membaca di grup WA ini orangnya, akhirnya orang share aja tanpa klarifikasi. Akhirnya mereka demo dan membakar masjidnya. Ceritanya begini, membakar masjidnya karena dianggap telah menghamili santrinya sendiri, kan begitu bahasanya, gitulah zaman sekarang, dibakar masjid. Kemudian akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala ya membuka tabir ya dengan cara surat ini ahli ibadah ditemukan dengan orang yang mengaku dirinya hamil dari surat, tunggu anaknya lahir. Ketika anaknya lahir ya, kemudian surat mengatakan, ayo bicara, siapa bapak kamu? Maka bayi itu kemudian berbicara, bapak saya pengembala kambing. Artinya memang itu sengaja difitnah ya, fitnah perempuan, diisukan, diviralkan, padahal tidak ada bukti. Karena ternyata perempuan itu sengaja diutus oleh seseorang untuk memfitnah Suraij ini. Tapi fitnahnya nggak mempan karena dia sibuk sholat. Bagaimana dia lain seorang perempuan? Oh, dipanggil ibunya aja nggak sempat karena dia sholat. Maka perempuan itu ketika datang ke masjidnya Suraij ini ya, kemudian dia nggak ada waktu lagi. Akhirnya apa caranya? Mengajak berzina pengembala sekitar situ dan mengaku dirinya dihamili oleh ahli ibadah ini. Tetapi intinya pada hadirin rahimakumullah ya, ini salah satu masalah fikih. Ketika kita sholat ibadah mahdhah, apakah lebih didahulukan daripada ibadah sosial? Nah, ini yang kadang-kadang seorang junior nggak paham. Wah, sholat ibadah bagus, padahal kalau sholat dipanggil orang tuanya batalkan sholat, karena menjawab panggilan seorang ibu lebih penting daripada sholat sunnah. Maka kalau sholat wajib lanjutkan, tapi dipercepat. Itu inti fikihnya. Tapi kalau sholat sunat dibatalkan demi menjawab panggilan orang tua. Sampai segitunya Pak. Nabi Muhammad SAW ketika sholat menjadi imam, kepengin doa sujud agak lama.
Tiba-tiba di belakang ada ibu-ibu yang bawa bayi menangis. Rasulullah terpikir, ada bayi menangis, berarti kan sholat sambil mendengar, oh ada bayi menangis, dalam sholatnya kedengaran ada bayi menangis. Jadi sholat khusyuk itu bukan berarti sholat ditutup telinganya dengan kapas, kemudian matanya terpejam. Kan ada latihan sholat khusyuk kayak gitu kan? Nggak ada kayak gitu tuh. Sholat khusyuk itu matanya menghadap ke kiblat atau menghadap ke tempat sujud, telinganya dibuka lebar-lebar. Ada bayi nangis, maka Rasulullah SAW kemudian mengurungkan niatnya untuk berdoa. Saya nggak jadi doa lah, karena kasihan sama ibu yang bawa anak. Jadi dalam sholat itu ada rasa kasihan, ada rasa kasihan. Berarti apa? Ibadah kepada Allah dikalahkan dengan sosial, dengan masalah sosial, dalam arti ya tidak berlebihan di situ. Contoh yang lain, beliau membawa anak atau cucunya Hasan dan Husain ke masjid. Ketika sujud sudah selesai, beliau mau bangkit dari sujud, tetapi di atas pundaknya masih ada cucunya. Beliau mengurungkan demi cucunya biar puas bermain, dia sujudnya agak lama sampai jamaah bingung, tumben lama banget. Salah satu dari jamaah penasaran, kepo, jangan-jangan imamnya sudah meninggal dunia. Maka beliau bangkit dari sujud, ternyata di atas punggung Rasulullah ada cucu-cucu yang lagi main kuda-kudaan. Waktu itu belum ada game, belum ada apa, makanya anak-anaknya mainnya cuma kuda-kudaan. Maka beliau sujud lagi. Oleh karena itu dibolehkan jamaah makmum memang harus mengikuti imam, ya kan? Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Tapi kalau imamnya nggak bangkit-bangkit karena meninggal dunia dalam sujud, masa bapak nggak bangkit-bangkit? Itu namanya taklid buta. Nah, sampai kapan dia bangkit? 1 jam, 2 jam, ila yaumil qiyamah. Dia nggak akan bangkit-bangkit. Bapak mau ikut? Kan nggak mungkin. Makanya dibolehkan 1 orang ketua DKM yang baru klarifikasi atau bagian apa? Bagian apa namanya? Bagian tausiah ini apa namanya? Bagian taklim, bagian dakwah, ya itu ngangkat kepala. Oh, ternyata imamnya sudah meninggal dunia, maka diganti kan begitu. Nah ini boleh, sahabatnya lihat gitu, ternyata ada cucunya yang di atas punggung Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau balik lagi sujud. Setelah selesai sholat, beliau mengumumkan para hadirin dan hadirat, tadi mungkin terasa agak aneh, saya sujudnya agak lama banget karena saya menghargai perasaan cucu saya Hasan dan Husain. Lihat para hadirin, ini sholat ibadah kepada Allah tidak berdiri sendiri, tetapi dikelilingi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan sosial. Ketika saya pernah sholat subuh di salah satu masjid di Jakarta Timur, sholat subuh itu tiba-tiba jeblek ada jamaah yang jatuh pingsan. Itu hampir di samping saya, tapi nggak samping banget. Coba bayangkan, apakah diteruskan sholatnya atau salah satu di antara jamaah membatalkan sholat dan mengurusin jamaah yang jatuh pingsan atau mati? Tentunya dibatalkan, diurus, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa akbarukum, ya, as-sholatu ala waktiha ini tidak mutlak, dia bisa berubah kapan saja, disesuaikan dengan maslahat yang mengelilingi sekitarnya. Tadi katanya afdal amal sholat ala waktiha, tapi ketika bertentangan dengan birrul walidain itu bisa dikalahkan jika sholatnya sholat sunnah. Jika sholatnya sholat wajib, maka dipercepat demi untuk menjaga perasaan kedua orang tua. Begitu para hadirin,
Islam memandang ya agama ini tidak kaku, tetapi dia dihubungkan dengan hal-hal yang mengelilingnya. Maka kita katakan al-mu'adzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, tidak berdiri sendiri. Muadzin itu yang paling banyak pahalanya sehingga lehernya panjang. Itu dari sisi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu mengajak. Makanya muadzin itu dapat pahala sebanyak orang yang datang ke masjid gara-gara azan dia. Kalau yang datang masjid bukan karena azan dia, berarti dia nggak dapat pahala kan? Kan dapat pahalanya karena azan dia kedengaran, wah sudah azan, bergegas ke masjid. Dia dapat pahala orang yang datang ke masjid. Makanya kita ini berhutang budi kepada muadzin. Itu namanya Pak, ibadah yang manfaatnya banyak untuk orang banyak. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Muadzin itu banyak manfaatnya. Karena banyak orang sekitar sini itu mendengar azan. Semakin azannya semakin jauh, semakin kepalanya atau lehernya semakin panjang kan gitu. Makanya ada namanya mihrab. Di sini ada mihrab enggak? Ada apa? Menara enggak di sini? Enggak ada ya. Ditanya, maksudnya begini, mungkin ini termasuk fikih masjid belum dibahas ya. Apa hukum membuat kubah dan menara? Waktu saya tinggal di Cipayu, Jakarta Timur, itu ada masjid yang mencari dana sekitar 50 jutaan waktu itu ya, untuk membangun menara. Waktu itu saya bertanya, tuh apa menara dibangun? Kan yang dipakai untuk sholat. Nah, ternyata menara dibangun itu salah satu tujuannya adalah untuk syiar Islam. Yang kedua, supaya azannya lebih kenceng karena toang itu dipasang di menara. Dulu Bilal, nah ini fikirnya, Bilal dulu kalau azan karena nggak ada menaranya, dia naik ke atap orang. Bapak pernah nggak lihat film Ar-Risalah itu? Ya. Itu Bilal naik di atas Ka'bah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Fathu Mekah itu. Kalau di Madinah naik di rumah penduduk yang paling tinggi. Kemudian azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sekarang naik kan repot. Makanya zaman sekarang nggak usah naik Bilalnya, cukup menaranya, towanya aja yang naik. Towanya yang naik. Cukup muadzinnya di sini. Yang menarik pada hadirin rahimakumullah, saya di Mesir. Ya. Salat di salah satu masjid guru saya, rahimahullah. Ahli fikih madzhab Syafi'i di Mesir, namanya Profesor Dr. Usama Abdul Azim. Tinggalnya di Hayy Asy-Syafi'i, di komplek ya, dekat di mana Imam Syafi'i dikuburkan di situ. Itu masjidnya kecil, setengahnya, seperempatnya dari Masjid Al-Fatah ini. Tapi tingkat 4. Dan setiap sholat pasti penuh. Sholatnya ya sekali sholat 10 juz. Kalau pas Ramadan, saya pernah sholat sekali ya, ngajak teman-teman yang S1 waktu itu 6 orang ya, sholat sekali di situ, maghrib buka di situ ya, isya buka di situ. Jadi sholatnya itu pada hadirin rahimakumullah ya, itu sholat mah. Jadi gini, azan itu bilang saya minum, ketika azan saya minum.
Padahal mau minum tapi pakai contoh dulu. Ketika azan minum dan makan bilang, loh kenapa ya Syekh? Azan, dengarkan dulu, jawab dulu. Iya kan? Karena ma'ajjalul fitr ya, orang itu akan baik ya, umat ini akan baik selama dia mempercepat berbuka. Kan cuma sebentar kata dia. Ini jadi fikih beliau ini aneh gitu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempercepat buka, tapi beliau mengatakan ntar selesai azan. Terjadi perbedaan pendapat. Beliau guru saya tapi saya nggak setuju. Ya. Kemudian yang kedua yang aneh lagi pada hadirin rahimahullah. Beliau itu kalau sholat tadi habis azan ya, selesai azan dulu ya, kemudian baru berbuka dengan bukaan yang ringan-ringan sama dengan kita. Habis itu sholatnya sampai 10 menit sebelum isya baru selesai ya, hampir setengah jam sendiri sholat maghribnya, baca surah Al-Mu'minun dan sebagainya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5 menit lagi isya. Kapan makannya kan? Kemudian baru salam, azan isya. Habis azan bukan sholat sunat, tetapi justru makan nasi. Gimana ini? Azan itu justru malah makan. Kira-kira setengah jam lah ya, makan minum. Itu baru qomat. Jadi qomatnya itu 1 jam setelah isya kira-kira. Ya sekitar jam 8. Coba bayangkan, ini fikih yang aneh. Setelah jam 8 sholat, selesainya jam 1 malam. 9, 10, 11, 12 ya. Waktu itu mulai jam 9, 12. Itu baru 4 jam sholat isya-nya. Pernah di sini sholat isya 4 jam. Itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama hidup saya. Saya membawa 6 orang dari adik-adik kelas, semuanya kabur. Ya, tidak datang lagi selamanya. Ya. Entah jam 10 jam sudah pulang. Ya. Padahal selesai isya jam 12 kan dia pulang dulu. Ya. Ketika menjadi makmum, bapak makmum mules, bapak ke toilet, BAB lama banget. Balik lagi masih rakaat pertama. Tapi jamaahnya ratusan, 4 tingkat penuh. Ketika diteliti ternyata jamaahnya dari luar kota semuanya. Ya dari lingkungan nggak ada. Ini ramah lingkungan nggak ada. Ya. Coba bayangkan, ini kan fikihnya aneh, tapi itu ada di Mesir dan saya ikut di dalamnya. Saya pun demikian, tapi saya lebih sabar dari adik-adik ini karena mereka masih muda-muda. Saya yang paling senior, S2 waktu itu ya. Ini contohnya. Saya sabar ya sampai selesai sholat isya jam 1, habis itu sholat taraweh selesainya 1/4 jam sebelum subuh. Kapan bukanya? Hanya 10 menit. 10 menit sahurnya, 10 menit. Dilemparin roti itu kan jamnya banyak. Gimana cara makannya? Enggak seperti Al-Fatah bagi-bagi nasi sama sayur nangka itu ya. Jadi favoritnya enggak kayak gitu, lama Pak. Jadi pakai roti itu Pak, ya, itu dilempar baca gitu, terus dimakan pakai jubnah atau pakai keju itu. Itu minumnya enggak kayak gini di keran, masing-masing minum di keran itu. Cepet. Jadi kita juga minumnya di keran. Habis itu sholat subuh selesainya 5 menit sebelum syuruk. Udah, habis itu saya pulang enggak balik lagi sampai sekarang. Kalau ketemu dengan guru itu diajak, ya Ahmad, kamu ke masjid saya, syukron, saya bilang gitu. Kalau ke masjid beliau, saya ke masjid juga, tapi nggak sampai malam. Baca duhur, ikut kajian sama beliau. Kalau sudah jam 4 izin, mau apa izin lah pokoknya. Jangan sampai masuk maghrib. Kalau sudah masuk maghrib pulangnya baru besok. Salah satu yang menarik dari beliau,
Adzannya, kita bahas adzan ya. Adzannya itu bukan di depan, dan saya setuju. Loh kenapa? Jadi mana kabelnya? Ini kan pakai wireless ya. Mic-nya itu dibawa keluar masjid. Waktu itu belum ada wireless, tahun sekitar 96 ya. Belum ada wireless. Jadi kabelnya itu dibawa panjang banget, adzannya di luar situ. Saya mikir kenapa adzannya di luar? Karena Bilal radhiyallahu anhu adzannya enggak dalam masjid. Coba Bapak perhatikan dalam sejarah. Apakah Bilal itu adzannya dalam masjid? Tidak. Ya kan? Adzannya di luar masjid, makanya kabelnya dibawa keluar masjid. Mungkin kalau saya mau diskusi, kenapa enggak naik tingkat aja sekalian, Pak? Maksudnya mungkin maunya nyunah. Ya, tapi nyunahnya enggak sempurna. Sunnahnya itu ya di atas bangunan yang paling tinggi. Kalau perlu di menara itu dia naik adzan di situ. Hal-hal seperti ini kan teknis, Pak. Maka sebenarnya tidak ada sunnahnya Pak adzan di depan mihrab itu siapa? Adzan itu ya di luar. Cuman mungkin karena mic-nya sudah mewakili adzannya depan mihrab, maka suaranya sampai atas ya, karena tawanya di menara dan sampai keluar. Itu mungkin sekarang begitu. Tapi walaupun begitu, carilah dalil, tetap nggak ada azan depan khotib, ya kan? Atau azan di daerah mihrab. Ada yang juga yang muadzinnya dari dalam kamar. Itu nggak ada dalilnya. Adanya azan itu naik bangunan dan disitulah Bilal azan. Tetapi kan zaman dulu itu para hadirin, zaman sekarang sudah berubah. Makanya muncullah suatu kaidah taghayyurul fatwa bitaghayyuriz zaman wal makan wal ashkhas. Itu penting kita pegang. Fatwa itu berubah sesuai dengan waktu. Sekarang udah 2025, ya beda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan pribadi-pribadi, berubah-ubah. Makanya nanti pada hari rahimakumullah ada fatwa begini, contohnya pada bulan Ramadan ada seorang pemuda yang baru saja menikah 1 bulan yang lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak puasa Ramadan ini saya mencium istri saya? Kata Rasulullah, jangan. Setelah itu datanglah 5 menit, datang orang lagi bertanya, sudah bapak-bapak pensiunan ya, bertanya dengan pertanyaan yang sama ya Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya? Silahkan. Loh, tadi katanya enggak boleh ketika ada anak muda bertanya, tapi ketika anak tua bertanya, ya, kenapa jawabannya silahkan? Ini menunjukkan tergantung yang bertanya siapa, kan begitu badan. Itulah fikih. Jadi fikih itu enggak maksa klek mengikuti hadis apa adanya, tetapi namanya kontekstual. Ada tekstual, ada kontekstual. Tadi Pak Hermus bisikin, Ustaz, ya, tolong dijelaskan itu ATM. Kemudian sudah dibahas ya. Amati, tiru, maplek, itu tekstual. Ya kayak tadi, kayak syekh saya tadi rahimahullah, adanya di luar, kemudian dia naik atap, itu lebih maplek lagi. Tetapi ada yang kontekstual, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi bagaimana? Adanya di dalam masjid karena sudah ada mic. Itu Pak. Jadi kalau di sini katakan al muadzinuna atwalun nas naqam yaumal qiyamah, ya karena muadzin itu yang memanggil. Tetapi bukan berarti yang paling afdal. Imam mungkin lebih afdal daripada muadzin dan begitu seterusnya. Pemimpin politik mungkin lebih afdal. Makanya ada seorang ulama zaman dahulu tabi'in mengatakan, kalau saya diberi oleh Allah satu doa mustajab selama hidup, makanya Bapak diberi
baik fulan, saya beri satu doa mustajab. Kalau doa pasti terkabulkan. Kita gunakan untuk apa Pak? Kira-kira apa? Kalau ulama ini mengatakan karena doanya mustajab cuma satu, kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, kan saya doakan agar pemimpin kita ini pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus. Kenapa para hadirin? Kalau pemimpinnya bagus, maka seluruh rakyatnya akan bagus. Jadi nggak perlu doakan satu sampai 250 juta. Cukup pemimpinnya didoakan bagus, maka seluruhnya bagus. Itu namanya kerja cerdas. Artinya apa? Pemimpin yang adil pahalanya jauh daripada yang bukan pemimpin. Makanya doa mustajab itu ada 3. Pertama, doa pemimpin yang adil, ya kan? Baru doanya orang puasa sampai berbuka, baru doanya orang yang kena dolim atau orang yang didolimi. 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang paling pertama, imamun adil. Mungkin Bapak bertanya, kenapa sih Ustaz harus imam adil? Karena imam yang adil manfaatnya jauh lebih luas dibanding yang bukan imam. Makanya kita hormati, kita dorong teman-teman kita yang ingin nyalonkan jadi pemimpin, ya menjadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden. Ya kita dorong. Karena apa? Kalau dia maju di pemimpin, itu kan masalahnya untuk orang banyak. Itu pada hadirin. Itu diantara pengembangan fikih ini. Ya, saya lanjutkan dulu, nanti kalau itu diteruskan panjang. Adzan membuat setan lari. Ini masalah fikih setan, fikih jin dan setan. Ini saya sampaikan di masjid lain. Di masjid lain itu saya itu sering diundang tiap malam malam Jumat. Karena malam Jumat saya membahasnya fikih setan dan jin. Karena malam Jumat tentang jin, tentang setan, tentang apa terus tiap minggu sudah hampir berapa? 7 pertemuan, 8 pertemuan. Semuanya judulnya mesti ada setannya. Termasuk judul setan kentut. Nah ini. Kan ini hatinya ini panjang nih karena di website jadi kecil ya. Intinya begini para hadirin rahimakumullah ya. Jika terdengar azan, maka setan itu akan lari. Bukan lari terbirit-birit, itu dari mana itu? Lari terkentut-kentut. Nah, itu yang benar. Ini idanu dia disolati adbara syaitan lahu duratun. Ya. Dia langsung lari sambil mengeluarkan kentut. Nah, ini suara kentut yang keras dut gitu kan. Ya, itu hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jika adzan selesai, setan datang lagi. Ketika terdengar qomat, dia lari lagi. Tapi kentutnya agak kecil karena cuma qomat. Kan adzan ada 2, adzan itu adzan senior, adzan junior. Adzan senior itu namanya adzan beneran, adzan junior itu qomat. Maka kalau Bapak mendengar orang habis qomat kok kemudian Allahumma rabba da'watit tammah shalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, itu enggak apa-apa karena itu azan juga, tapi azan kecil-kecilan. Maka boleh Bapak mengucapkan doa ba'dal iqamah seperti doa ba'dal adzan. Nah, itu menarik Pak ya. Karena dalam bahasa Arab itu kalau 2 seperti itu disebut adzanaini. Maka nanti kita sebutkan dalam buku ini baina adzanaini as-shalah wa baina likulli adzanaini shalah. Setiap antara 2 adzan itu ada sholat sunnahnya. 2 adzan itu adzan beneran dan adzan enggak beneran. Adzan dan qomat. 2 matahari, maksudnya yang 1 matahari, yang 1 bulan. Begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu keutamaan adzan, setan itu akan lari terbirit-birit
ketika qomat dia akan lari lagi. Setelah selesai qomat, setan itu akan datang ya menggoda orang sholat, sehingga dia akan diingatkan, ya loh tadi kamu naruh dompet letaknya di sini, kamu naruh kunci letaknya di sini, kamu punya utang sekian. Jadi ketika sholat itu banyak melamunnya, banyak ingat yang lupa-lupa. Makanya Bapak kalau lupa naruh kunci, maka sholatlah, biasanya ingat. Itu yang ingatkan setan, supaya kita lupa kalau kita sedang sholat. Bahkan kadang-kadang dia tidak tahu rakaat keberapa. Sholat yang menggoda orang sholat itu namanya setan khinzib, khusus menggoda orang sholat. Makanya nggak benar itu ada seorang tokoh ya nasional guyon, tapi guyonnya nggak benar. Ketika ditanya kenapa sholatnya softnya tidak rapat, nanti kan dimasuki setan. La tada furujat li syaitan, jangan biarkan ya celah-celah antara yang sholat itu untuk setan. Kata orang ini, ya malah baguslah setan ikut sholat katanya. Ini nggak benar kayak gitu. Ini bukan setan ikut sholat, dia akan ganggu sholat Anda, dia nggak akan sholat, dia tuh ganggu. Memang dia mainnya ke masjid tuh ganggu. Itu maksudnya. Makanya kalau orang yang sopnya itu tidak rapat, biasanya ya tidak khusyuk, atau biasanya juga hatinya tidak menyatu dan seterusnya. Itu banyak hadis-hadis. Itu Pak ya. Itu setan. Jadi setan itu ternyata punya kentut dan dia mainnya di masjid untuk menggoda. Jadi ada beberapa orang yang main ke masjid bukan untuk sholat tapi untuk menggoda. Orang yang selalu mengumandangkan adzan akan mendapatkan pahala sebagaimana ya terdapat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya ya. Ini hadisnya sangat panjang. Kalau saja umat manusia mengetahui pahala yang terkandung di dalam adzan ya, maka mereka tidak akan kecuali dengan berlomba, niscaya mereka akan mengikutinya dan seterusnya ya, berlomba-lomba ya. Maka di sini hadisnya panjang pada rahimakumullah ya. Kalau saya baca, kalau saja umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada bersegera berangkat sholat, pasti mereka akan berlomba-lomba mendatanginya. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menunjukkan hadis ini pada hadirin rahimakumullah, pahala adzan dan iqamah, pahala shaf pertama, pahala bersegera ke masjid, dan pahala di shaf pertama. Seandainya mereka mengetahui serta pahala datang sholat isya dan sholat subuh, seandainya mereka mengetahui pahala-pahala itu, maka mereka akan ikut undian atau merangkak ya, terutama sholat isya dan sholat subuh. Maka sudah benar bapak-bapak sekalian, datang sholat subuh ya pahalanya sangat besar ya. Yang keempat, di antara pahala seorang muadzin adalah apa-apa yang disebutkan ya, diampuni dosa-dosanya ya, diampuni dosanya sejauh jarak suara azannya. Nah, coba diampuni dosanya sejauh jarak azannya. Maka semakin jauh suaranya, semakin banyak pahalanya. Semakin tinggi tawanya, semakin banyak pahalanya. Jadi dari situlah kita akhirnya mengetahui, oh, manfaat menara itu untuk menambah pahala muadzin. Begitu pada hadirin rahimakumullah. Selain syiar, coba sekarang Masjidil Haram, memang dulu ada ini, ada menara, sekarang menaranya tinggi kan ya. Saya pernah ke Pakistan pada hadirin rahimakumullah. Itu Islamabad ya, Islamabad nih
adalah ibu kota Pakistan. Kalau zaman sekarang IKN-nya Pakistan, tapi IKN yang jadi, Pak. Dulu Pakistan itu ibu kotanya di Karachi. Karachi itu kayak Jakarta ini ya, pelabuhan sebelah selatan. Saking banyaknya pabrik-pabrik ya, perusahaan-perusahaan, kapal berlabuh, padat, panas. Maka pemerintah Pakistan kemudian punya inisiatif untuk memindahkan ibu kota IKN, ibu kota negara. Bukan di Kalimantan tapi di Islamabad. Nah, yang penasaran ke sana. Itu sekitar tahun berapa ya saya ke sana? 90 tahun bukan, belum sampai. Iya, 93, 94. Ya, saya ke Pakistan, masuk ke Afghanistan, terus banyak itu. Lah, pada waktu pula di Islamabad itu contoh ibu kota yang bagus. Karena apa? Tidak ada pabrik, tidak ada truk kontainer, ya mungkin tidak ada jalan tol waktu itu ya. Dan ibu kotanya itu sejuk, banyak pohon-pohonnya, karena cuma kantor-kantor aja. Ya. Di tengah-tengah itu ada masjid, namanya Masjid Faisal, hadiah dari Raja Faisal Saudi Arabia yang ditembak mati oleh keponakannya itu, karena beliau perang melawan Israel. Jadi di stop ya kiriman minyak dari Saudi Arabia ke Amerika dan Israel, maka mereka kelabakan, termasuk Raja Saudi Arabia yang hebat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya. Tapi walau alam bisa bagaimana akhirnya ditembak oleh keponakannya. Itu dulu Raja Faisal dengan Ziaul Haq. Ya. Ziaul Haq itu presiden Pakistan yang luar biasa, yang Islamnya kuat, militer kan. Itu kan kerjasamanya luar biasa. Itu Ziaul Haq juga dibunuh oleh Amerika dalam pesawat dengan mengorbankan salah satu diplomat ya Amerika, dibom di situ, Ziaul Haq. Makanya diberikan hadiah masjid besar di tengah kota Islamabad itu. Jadi jarak berapa kilo kita baru jalan itu udah terlihat menaranya, Pak. Menaranya tinggi pada jaraknya masih jauh. Oh, ini ya fungsi menara itu. Bagus masjidnya. Karena masjidnya itu di bawah lereng gunung. Jadi gunung, pemandangan belakang gunung ada masjid. Ya. Masjid Faisal. Itu menara yang terlihat dari berapa kilo. Luar biasa. Nah, berarti apa? Menara itu untuk syiar. Kalau dalilnya sih nggak ada, Pak. Cari dalam Al-Quran dan Sunnah menara nggak ada. Tetapi itu ijtihad para ulama, termasuk ini apa kubah. Kubah ini nggak ada dalilnya. Mana masjid pakai kubah-kubahan? Tetapi ini termasuk ijtihad para ulama. Kubah itu pertama untuk syiar, kedua untuk menandakan itu masjid. Kalau saya di jalan, bukan hanya di sana di Indonesia, di Bekasi aja, mana masjid? Kelihatan kubah dan menaranya, itu masjid berarti. Bukan hotel tapi masjid. Selain itu pernah kita sampaikan, kubah itu untuk ventilasi udara, untuk peredaran udara. Karena kalau masjid itu bangunannya pendek, itu berarti sumpek baunya. Saya sering ke masjid-masjid di kantor-kantor itu kan di bawah bangunan, di bawah puluhan tingkat, masjidnya bawah sumpek, Pak. Di Mesir itu banyak, Pak. Jadi salah satu kekurangan orang Mesir itu rumah-rumah mereka di flat-flat dan apartemen. Jarang rumah yang kayak komplek perumahan kayak gini. Karena tanah terbatas, maka rumahnya itu ke atas. Ya. Dan masjidnya paling bawah. Maka ada teman saya orang Indonesia dari Riau. Saya waktu itu belum tahu alasannya. Kenapa kamu nggak sholat di masjid dekat sini? Enggak, saya mau sholat di masjid agak jauh. Ternyata alasan dia, masjid yang dekat itu di bawah apartemen. Masjid yang dia datang agak jauh itu masjidnya sendiri, tidak di bawah apartemen. Saya baru tahu. Oh, ternyata syarat masjid itu memang harus sendiri, jangan di bawah apartemen. Itu enggak afdhal, masjidnya kurang sempurna.
Udah pernah sampaikan, masjid itu jangan atasnya dipakai untuk tidur, untuk apalagi atasnya apartemen. Banyak kotoran-kotoran di situ, kan ada toilet, ada macamnya di atas, itu nggak sempurna. Oh begitu, jadi baru paham itu pada waktu makhluk. Nah itu kelemahan orang-orang Mesir, termasuk di sini. Waktu zaman dulu udah lama ya, saya kalau keliling ke mal-mal itu rata-rata masjidnya di basement, itu nggak menghormati. Tapi alhamdulillah sebagian mal-mal itu masjidnya di atas, paling atas itu baru benar-benar masjid. Itu pada hari wakil makhluk. Makanya menara, ya, kubah dan sebagainya, walaupun nggak ada dalil khusus, tetapi secara maslahat itu dibolehkan. Tentunya harus melihat kondisi keuangan, jangan sampai boros, jangan sampai minta-minta sumbangan di tengah jalan gara-gara untuk bangun menara. Bangun menara ya sudah, kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak usah minta-minta sumbangan di pinggir jalan. Jadi rahimahullah, sudah suruh belum? Oh sudah ya, kalau asik bicara. Anggap saja bab ini selesai gitu ya. Karena banyak sekali materi yang harus ya harus kita selesaikan ini kan, banyak sekali. Berapa tahun yang selesai saya nggak tahu, tapi minimal sebagian kita sampaikan, kita kembangkan dalam forum tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mau bertanya, masih ada waktu sampai 15 menit ya setelah suruh. Silakan kalau ada. Ya. Pak Dinar dulu, yang megang mic dulu Pak. Ya. Pak Dolar ya, Pak Dolar bukan Dinar. Ya, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan mengenai azan. Yang pertama, hukum azan menggunakan rekaman. Apa Pak? Menggunakan suara azan rekaman, Ustaz. Azan menggunakan rekaman. Oh, rekaman. Suara rekamannya merdu gitu. Sementara ya rekaman. Yang kedua apa Pak? Yang kedua hukumnya azannya anak kecil yang belum balik, tapi anak kecil ini suaranya merdu, bagaimana hukumnya? Imam jadi imam. Anak kecil jadi imam. Azan. Oh. Ya anak kecil ya. Terus yang ketiga, kalau ada muadzin yang salah, baik tajwid, panjang pendek maupun kalimatnya dalam azan salah, apakah sah suara azannya atau perlu diulang? Ya 3 ya Pak ya. Iya, terima kasih Ustaz. 3 ini batasan maksimal orang bertanya. Mana dalilnya? Tadi barusan hadis siapa? Sekarang saya jawab dulu. Nah, hadis Ibnu Mas'ud. Tadi dia bertanya gini, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Kan 1, ya kan? Apa tadi? Sholat tepat pada waktunya. Tanya lagi dia nomor 2, Pak Donan nanya, apa lagi? Apa birrul walidain? Apa lagi? Jihad. Habis itu beliau diem. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya nanya lagi pasti dijawab oleh Rasulullah. Kalau saya nanya lagi pasti dijawab oleh Rasulullah. Tapi saya diem, cukup 3 saja. Karena nggak enak sama Rasulullah, kan nanya banyak kan. Nah itu lihat hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu jadi standar sholat nanya itu maksimal 3 sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud. Yang lain tadi, ya silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Izin bertanya. Waktu itu saya sholat di kampus saya, itu ada orang yang sholatnya tuh sampai kakinya merapat sampai nempel ke kaki saya. Nah, itu saya agak risih di situ. Kok ini orang kok sampai nempel ke kakiku, kenapa? Terus apakah itu karena saya nggak dapat itu karena saya membeli uang untuk tahiyat akhir saya supaya kaki saya belakang saya pun nggak menjepit kaki orang lain. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah dilakukan sampai menempel ke kaki orang lain atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Nah,
Ada satu lagi barangkali baru dua kan, Pak Dolar sama Pak Nedi ya membutuhkan, setiap orang membutuhkan dolar. Tadi masih apa namanya? Noval ya, Noval membutuhkan dolar, Noval Nedi dolar. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya simpel Ustaz, bolehkah dua jamaah dalam satu masjid? Misalnya kita sholat tarawih, ada yang 23, ada yang 8 atau 11 Ustaz. Ketika pas 8 rakaat, imamnya kemudian yang kita 11 rakaat akan melaksanakan di belakangnya. Bolehkah pelaksanaan itu dilakukan bersama Ustaz dalam masjid? Ya. Baik Pak. Pak Dolar sendiri ada 3 ya. Tapi masalah azan rekaman. Pak dari awal sudah sampaikan azan itu hukumnya fardu kifayah. Anda mengatakan sunnah. Ya, perbedaan para ulama. Yang saya tahu dari pelajaran dulu tahun 92 96 saya sudah dapat pelajaran itu di Madinah Munawwarah. Ya, salah satunya dalam buku Bulughul Maram. Salah satu dalil yang mengatakan azan itu fardu kifayah adalah apa? Suatu ketika Rasulullah SAW itu kalau mau menyerbu sebuah kota, beliau tunggu dulu subuh. Kalau kota itu atau kampung itu ada azannya, dia nggak jadi nyerbu, berarti dia Islam. Tapi kalau kampung itu nggak ada azannya, dia serbu, berarti nggak ada orang Islamnya. Artinya kalau salah satu kampung itu tidak ada yang azan, dosa semuanya. Jadi sebenarnya azan cukup sekali, cukup satu masjid aja. Yang lainnya tidak perlu azan. Kalau azan nggak apa-apa. Apalagi sekarang kita di kota seperti ini, Pak, azannya bersaut-sautan satu dengan yang lainnya, justru malah ganggu, Pak. Mereka kalau pas puasa, ya kan? Allah Akbar, mau minum. Enggak, sebentar, sini belum azan katanya. Itu masalah kan? Dia ngikuti masjid dia padahal di masjid lain sudah ada azan. Azannya mau dipakai azan yang mana? Yang kedua, kalau azannya banyak, kita bingung jawabnya. Sudah azan, Allahumma rabbana hadhihi salatul qa'imah ati Muhammadin wasilatan fadilah wa ba'athu maqama wa ata. Azan lagi masjidnya, Allahu Akbar. Doa lagi. Kapan selesainya kita? Nah, itu ketidakbaikan kalau azan itu saling bersautan satu dengan yang lainnya. Buat bingung orang yang buka, orang yang berdoa. Makanya hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apa? Enggak azan pun tidak apa-apa. Dulu di Mesir, cerita Mesir lagi, saya cerita Mesir terus, ini kan pengalaman. Saya ceritakan supaya nggak lupa saya. Ya, saya belum nulis buku tentang Mesir ya. Jadi di Mesir itu Pak, azannya itu seragam, nggak kayak Indonesia kacau seperti ini. Gimana seragamnya? Mereka itu azan nggak pakai jam ini, Pak. Waktu itu belum ada ya jam itu, jam digital ini, nggak pakai ini. Pakainya pakai radio. Nah, radio Al-Quran namanya. Idaatul Quran Karim. Radio Quran. Radio itu dari pusat sono Kementerian Agama. Ada yang agak langsung semua muadzin itu depannya ada radio, Pak. Ketika Allah Akbar, maka semuanya bergerak azan. Jadi azan itu seragam satu waktu. Itu perlu ditiru orang Indonesia, sehingga adanya serempak, tidak ya saling tabrakan. Ya, itu berarti fardu kifayah, Pak. Oleh karena itu di sini katakan tadi apa Pak Doral katakan azan pakai rekaman. Yang nggak azan aja nggak apa-apa. Ngapain pakai rekaman? Karena muadzinnya nggak ada. Karena ya tidak, azan itu ibadah. Kalau mau azan aja, tidak mesti suaranya merdu, yang penting azan karena siar kita mengucapkan Allahu Akbar, nggak usah rekaman. Imam nggak pakai rekaman, ya baca Al-Quran nggak pakai rekaman, karena langsung ibadah, langsung berbuat bicara karena itu ibadah, gitu Pak ya. Ini walaupun hukumnya
ya boleh tapi makruh ya. Maksudnya ngapain dia pakai rekaman gitu kan? Azan bisa, tidak mesti pakai lagu-lagu. Dulu pernah terjadi perdebatan azan itu polos atau pakai lagu-lagu, itu jadi perdebatan ya. Nanti kita bahas di waktu lain. Azan anak kecil, Pak, jangankan anak kecil, imam sholat anak kecil pun dibolehkan selama dia tahu tentang sholat, selama dia bacanya bagus, tahu tentang hukum-hukum, walaupun belum balik tapi dia mumayyiz. Mau disebutkan dalilnya enggak? Mau disebutkan dalilnya panjang lagi, Pak. Ya. Dalilnya saya sebutkan namanya Amru bin Salamah. Anak kecil ini namanya Amru bin Salamah. Amru tadi cari di internet, Amru bin Salamah, umur 6 tahun. Jadi imam sholat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu aja ringkasannya. Kalau keterangan lebih lanjut nanti di waktu lain. Itu gimana menjadi imam, dia di mana dan bagaimana reaksi masyarakat itu panjang. Tapi pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sah, karena Nabi tidak menegur. Ya. Jadi azan anak kecil boleh, tetapi dipilih anak yang emosionalnya sudah stabil. Ya. Jadi azannya pun kelihatan azan orang dewasa. Orang kecil kan tinggi banget, nah itu kelihatan kayak main-main ya. Dipilih anak kecil yang emosional sudah stabil. Kemudian salah dalam mengucapkan azan. Azan itu fardu kifayah. Kalau salah azannya ya sudah salah gitu aja, ditegur. Banyak loh Pak, sebenarnya dalam tanya jawab itu ada. Jadi gini, Allahu Akbar, nah, itu salah. Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu salah. Karena Rasul panjang ya, bukan Rasulullah ya. Kemudian hayya 'alal falah, salah. Hayya 'alal falah pakai kha. Banyak muadzin itu suaranya merdu tapi salah semua. Ya sudah, dianggap ya itu sah, tetapi pada riwayat perlu diajari lafaz makhraj hurufnya, panjang pendeknya. Banyak yang salah itu. Jadi adanya karena kebiasaan masyarakat kita yang salah, maka dimaafkan, cuma perlu ditegur. Ya, itu ya jawaban untuk Pak Dolar. Kemudian untuk Mas Naufal, kaki nempel. Nanti kita bahas, masih panjang perjalanan kita. Bagaimana shaf yang benar itu, salah satunya dalam kitab Syarah Bulughul Maram, ya apa itu Son'ani, ya itu mengatakan begini, dan saya dengar di Medina. Jadi ilmu yang saya dapat dari Medina masih teringat sekarang. Jadi shaf itu ada hadis mengatakan, yang sahabat mengatakan kami ketika merapatkan shaf, maka kami tempelkan tumit dengan tumit. Itu hadis Pak. Tumit dengan tumit. Gimana tumit dengan tumit? Ini kan, ini tumit ditempel. Pundak dengan pundak. Itu hadisnya. Bagi yang madhabnya ATM maklek bingung itu. Bagaimana rekan hadisnya itu? Jadi akhirnya ya tadi ditempel, diinjek itu kaki Mas, diinjek itu nanti tumitnya harus nempel. Tempel pundaknya harus tempelkan. Jadi sholatnya itu sibuk nempelkan tumit sama pundak, karena kan mesti lepas lagi, Allah Akbar, rukuk lepas lagi, tempelkan lagi. Nanti pas duduk tumitnya lepas lagi, tempelkan lagi. Ya itu namanya memahami Islam dengan perasaan, dan memahami Islam hanya sebagian-sebagian. Makanya para ulama menjelaskan dalam syarah hadis itu min babil mubalaghah. Ya, itu untuk membesar-besarkan aja, menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk merapatkan shaf. Tetapi sebenarnya shaf itu tidak perlu seperti itu, nginjek nempel mereng gini kan. Ini kakinya sebenarnya dia gini, ya. Tapi dia ginikan, nyunah katanya, padahal enggak. Ya. Sholat itu yang penting kenyamanan. Makanya antara pundak dengan kaki disamakan. Ada yang orang badannya besar,
kakinya nyempit, ada yang badannya kurus, kakinya lebar, kan nggak benar kayak gitu. Ya, sholat itu harus nyaman sesuai dengan porsinya masing-masing. Seandainya rapat, rapatlah sekedarnya, tidak perlu rapat kemudian nginjek, kemudian tumitnya ditempelkan, itu sulit. Karena sudah dilakukan pundaknya. Coba yang tinggi dengan yang pendek, susah itu. Bukan pundak yang nempel, tapi perut, pinggang dengan pundak. Ya, maka hadis itu nggak bisa diamalkan. Nah, oleh karena itu mimbabil mubalaghah. Yang terakhir, Pak Nedi tahiyat akhir. Saya di tempat saya itu muadzin, itu kakinya sakit. Dan berapa jamaah yang kakinya sakit? Itu kalau sholat, saya tahu dia kalau tahiyat akhir panjang gitu Pak, karena kakinya nggak bisa ditekuk ya, dilipat. Saya tahu, makanya saya jaga jarak dengan dia. Kenapa? Dia tahu kalau kita nempel nanti kita akan akan nyulitkan dia. Dia butuh tempat yang agak lebar. Nah seperti itu harus kita perhatikan juga. Tahiyat akhir. Makanya ada sebagian orang-orang yang tahiyat akhirnya susah, dia pakai tahiyat awal. Ini kita bahas apakah yang sunnah itu duduk tawarruk atau duduk iftiros, masih panjang perjalanan. Yang terakhir Pak Nedi 2 jamaah dalam satu masjid dilarang Pak. Dalam kondisi normal tidak boleh melakukan 2 jamaah dalam satu masjid. Baru saja kemarin saya ngisi di masjid dekat Cikeas sana, masjid As-Siddiq, masjidnya bagus. Itu masjid untuk selfie-an ya. Jadi banyak jamaahnya cuma selfie karena menaranya bagus. Tapi giliran dia sholat maghrib, sholat isya sedikit jamaah. Lah salah satu masalahnya sudah ada jamaah yang terlambat. Datang lagi rombongan. Dia ingin sholat jamaah, pas saya tausiah, Pak, jangan sholat sendiri, gabung jamaah yang sudah ada. Lah kan bukan kelompok kami, walaupun bukan kelompok Anda, tetap ikut. Makanya Imam Bukhari dalam suatu tulisan mengatakan bab imamatul majhul. Jadi kita ini boleh makmum dari imam yang tidak kita kenal. Saya juga nggak kenal imam tadi siapa, imam di mana, di rest area, di terminal, kan kita nggak kenal imamnya siapa. Tapi dia anggap saja dia muslim, kita jamaah di belakang, walaupun bukan jamaah kita, walaupun bukan orang yang kita kenal. Makanya kalau bisa Pak, jangan sholat 2 jamaah dalam satu masjid, yang satu ngalah. Yang tadi sholat taraweh, mohon maaf Pak, karena ini mati masalah Ramadan. Kalau yang tidak mau sholat 23 rakaat, ya pulang, jangan sholat di situ, mendingan bubar sudah pulang, tidak perlu sholat jamaah lagi. Ya sudah selama yang 23 aja, gantian lah. Kalau mau yang 2-3 rakaat nunggu 11 rakaatnya selesai, bubar, baru dia sholat boleh. Tapi kalau sholat jamaah, yang satu sholat, yang satu sholat nggak boleh Pak. Itu namanya 2 kepemimpinan dalam satu negara, nggak boleh. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu karena sudah siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.